warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tetap jaga kesehatan karena kondisi kita masih pandemi, jadi tetap terapkan protokol kesehatan selama. Coba Ibu mau lihat semangat kalian. SMA Negeri 1 Jebus. Hebat. Hebat. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin Pak. Mulai. Ibu lihat hari ini baru 9 orang yang hadir ya, yang lain tadi keluar masuk. Itulah kelemahan dari sistem daring ya, jadi jaringan itu sangat mendukung. Sekarang Ibu mau tanya, kita minggu kemarin sudah belajar apa nak? Permintaan Bu. Iya, apa itu permintaan? Permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Iya, itu apa contoh barang yang permintaannya meningkat pada masa pandemi ini? Tabung oksigen Bu. Apalagi? Saya Bu. Masker Bu. Ya, maka barang-barang yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi itu barang-barang yang permintaannya meningkat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penawaran barang dan jasa. Jadi kompetensi dasarnya, kompetensi 3 yaitu pengetahuan. Kalian harus tahu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian di poin 4-nya, di keterampilan, kalian harus mampu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nanti indikator yang akan kita pelajari, mendeskripsikan pengertian penawaran, dan menganalisis hukum penawaran dan faktor yang mempengaruhi penawaran, kemudian membuat kurva penawaran dan fungsi penawaran, serta mempresentasikan hasil kurva penawaran dan fungsi penawaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian penawaran. Dan yang kedua, menganalisis hukum penawaran dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Ketiga, kalian harus mampu membuat kurva penawaran dan fungsi penawaran. Jadi nanti penilaian akan Ibu ambil, nah nilai pengetahuannya nanti Ibu ambil dari kemampuan kalian menjawab, nilai keterampilannya dari hasil presentasi kelompok. Ibu akan tampilkan video, akan kalian tonton videonya, kalian tentukan isi dari video itu yang berhubungan dengan materi ya. Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Contoh sederhananya sebagai penjual susu murni. Saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli karena sudah habis terjual. Orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Kata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu. Orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan, disebut sebagai kurva penawaran. Di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Intinya menjual dengan harga lebih murah, lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, kan? Ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan, tapi bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Biasa disebut sebagai kurva permintaan. Kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium. Sekarang Ibu tanya, dari video itu tadi,
Siapa yang tahu isinya ini tentang apa coba? Harganya, Bu. Yang lebih murah, banyak yang pembelinya, Bu. Ya, apalagi coba siapa? Kemudian penawaran. Penawaran adalah jumlah Apa barang penawaran, atau jasa Agni? yang tersedia di pasar. Nah, dari video itu tadi, kalian harus tahu tentang pengertian dari penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual. Jadi menjual susu murninya, maka penjual itu sedang melakukan penawaran. Terus yang kedua apalagi? Hukum Isi dari penawaran, video Bu. tadi yang udah. Hukum silakan. penawaran, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga susu murninya, maka penjual tadi akan menjual lebih banyak susu murninya. Kalau susu murninya habis, maka dia akan menambah stok agar keuntungan yang diperoleh itu akan lebih banyak. Ya, 3. Hubungan harga dan jumlah penawaran terjadi pada kurva penawaran. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual oleh penjual maka akan membentuk kurva, ya, namanya kurva penawaran. Ya, apalagi sudah. Murni dilakukan oleh penjual atau pengusaha. Nah, kalau kemarin kan kalau kita permintaan posisi kita sebagai pembeli. Kalau kita bicara penawaran maka kita bertindak sebagai penjual. Ada lagi? Tidak ingin kalah Ada saing, lagi Bu. yang lain? Bu. Ya, tidak ingin kalah saing karena ada beberapa penjual tadi ya. Jadi dari video tadi kita sudah belajar tentang pengertian penawaran. Jadi kalau penawaran jumlah barang dan jasa yang ingin dijual. Kalau kita bicara penawaran kita bertindak sebagai penjual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Jadi tadi kan di video ada beberapa harga dari 5.000 kemudian 6.000. Semakin mahal harga suatu barang, maka penjual akan menjual lebih banyak susu murninya. Maka dengan hukum penawaran, apabila harga suatu barang itu mahal atau naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Jadi jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang substitusi dan komplementer, kemudian harga faktor produksi, biaya produksi, kemudian teknologi, kemudian jumlah produsennya, tujuan perusahaannya, kemudian kebijakan pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ibu, Ya. apa teknologi dengan penawaran, Bu? Kita tahu bahwa penggunaan teknologi itu akan mempercepat proses produksi. Ibu contohkan produksi batik. Yang awalnya batik itu dikerjakan secara manual, namanya batik tulis. Maka satu batik itu akan dihasilkan dengan berhari-hari. Sekarang muncul teknologi, maka batik itu bisa dengan cara sistem print. Maka pengerjaan batik itu menjadi semakin cepat, maka hasilnya juga semakin banyak. Mungkin dengan penggunaan teknologi, hasil produksi yang dihasilkan oleh pabrik itu akan lebih banyak dan akhirnya jumlah barang yang dijual oleh penjual itu akan lebih banyak. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, tolong jelaskan tentang apa mempengaruhi penawaran yang berhubungan dengan jumlah produsen. Kalau jumlah produksinya banyak, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan lebih banyak. Kalau di Bangka Belitung misalnya penghasil kletek atau getas, misalnya daerah Kurau itu banyak sekali pembuat kletek atau getas. Semakin banyak getas yang dihasilkan, nah maka jumlah produknya juga akan banyak, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Jadi semakin banyak jumlah produsennya, maka semakin banyak barang yang dihasilkan dan semakin banyak juga barang yang akan dijual. Ya. Jadi hubungan antara barang yang dihasilkan disebut Q dengan harga barang atau price atau P ya, maka akan membentuk suatu kurva. Nah, kurva dari penawaran akan bergerak dari kiri bawah ini ke kanan atas. Hubungan antara harga dengan jumlah barang itu adalah positif. Makin mahal harga maka semakin banyak. Nah, kemudian fungsinya
Nah, ini rumusnya bisa menggunakan ini P min P1 sama dengan M Q min Q1. Mestinya akan positif ya. A plus BP. Soalnya pada harga X sama dengan 5, maka jumlah barang yang ditawarkan 5 unit. Jika barang tersebut naik menjadi 15, jumlah barang yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Dijawab tadi diketahui P1 sama dengan 5, P2 harga dengan 15. Dari rumus itu tadi, nah maka dapatlah fungsinya Q sama dengan 20 plus 5P. Tingkat pemahaman kalian, sekarang kita akan lakukan diskusi kelompok. Kelompoknya tetap kelompok kayak minggu kemarin. Jadi yang kalian diskusikan adalah pertama kalian buat tabel penawarannya, kemudian yang kedua buat fungsi penawarannya. Ya, silakan diskusi di room kelompok masing-masing, diskusikan per kelompoknya ya. Semua anggota kelompok harus aktif. Boleh chat ya kalau ada yang kurang jelas mengenai tugasnya. Oke, semua kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Kelompok 2. Silakan Fatur. Ini adalah hasil diskusi kami. Ini adalah bentuk tabel kurva penawaran. Harganya dan jumlah HP yang ditawarkan. Ini adalah kurva penawarannya. Iya. Di bagian B itu harga per buah. Ini adalah jumlah HP yang ditawarkan. Dari kurva penawaran tersebut dapat kita lihat bahwa penawarannya sangat meningkat jauh. Fungsi penawaran, maaf Bu, 1400 ditambah 0,001P. Tuh, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 Kelompok Bu. selanjutnya. Silakan kelompok 1 siapa? P harga per buah. Q-nya jumlah HP yang ditawarkan. Dilihat dari kurva penawarannya naik. Fungsinya Q sama dengan 1.400.000 ditambah 0,001P. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 siapa? Ada kurva penawaran, P adalah harga, Q adalah HP yang ditawarkan. Semakin banyak jumlah HP yang ditawarkan akan menyebabkan harga menjadi naik. Di sini ada fungsi penawaran, Q sama dengan 1.400.000 ditambah 0,001P. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi Ibu perhatikan ya sama ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau yang harus kalian pahami, jadi semakin tinggi harga maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Jadi kurvanya tadi bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ibu koreksi tadi yang P itu harga ya, bukan keuntungan. Nah, kemudian fungsinya juga Ibu perhatikan hasilnya sama karena kalian mengambil P1-nya yang 1.500.000 semua. Jadi membuat fungsi itu bisa kalian buat, misalnya kalian membuat P1-nya 1.600.000. P2-nya, P yang selanjutnya berapa? 1.700.000. Iya, 1.700.000. Jadi semua harga, semua jumlah barang bisa kalian buat fungsi. Tuh, paham nak? Paham ya? Bu. Ya, sekarang kita ke kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iya, silakan. Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, hukum penawaran itu berbanding positif. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran akan membentuk kurva ya. Fungsinya juga akan dibuat dari hubungan harga dan jumlah penawaran. Ya. Terima kasih Bu ucapkan atas kehadirannya hari ini. Tetap semangat ya, jangan malas walaupun kondisinya pandemi. Coba kita lakukan yel-yel SMA 1 Jebus dulu. Lagi SMA Negeri 1 Jebus. Hebat. Hebat, iya. Ibu akhiri materi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.